you see what I see? Hai warga Sukawati, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, gue Ubay, dan saat ini gue kepengen share sebuah kisah yang pernah terjadi selama pengalaman gue kos di Purwokerto. Saat itu, saat dimana gue berkuliah pada tahun 2005. Ya, gue berkuliah di salah satu universitas yang ada di kota Purwokerto, Jawa Tengah. Dan sebagai seorang anak yang berkuliah jauh dari orang tuanya dan terpaksa harus merantau, tentunya salah satu hal yang pertama kali harus gue cari adalah sebuah tempat tinggal. Nah, di tahun 2005 itu, tepatnya di bulan Agustus, gue sama bokap gue datang ke Purwokerto untuk pertama kalinya. Dan for your information, gak ada satupun keluarga gue yang pernah tinggal di Purwokerto, baik itu keluarga besar, dari orang tua, ataupun dari siapapun lah. Jadi itu adalah pengalaman bagi keluarga kami menjajaki kota Purwokerto. Nah, gue berangkat sama orang bokap gue di hari kerja, seingat gue, karena pada saat itu bokap pakai seragam dinas, karena dia bener-bener baru pulang dari kantor dan langsung kita berangkat malamnya menuju ke Purwokerto untuk daftar ulang. Nah, saat pagi hari kita sampai di Purwokerto, kita urus-urus dulu deh tuh urusan daftar ulang di kampus. Terus siangnya kita cari kos. Sempat puter-puter beberapa kali dan akhirnya gue nunjuk salah satu kos yang berada di belakang kampus. Sebenarnya pertama kali gue ngeliat kampus gue juga agak shock sih, karena bangunannya kayak bangunan zaman Belanda, udah tua-tua gitu. Terus bangkunya juga dari kayu-kayu yang udah nggak bagus lah bentuknya. Tapi ya karena itu cuman satu kampus yang bisa gue masukin dan negeri juga, karena ya bokap gue nggak bisa lah nyokolain gue untuk kuliah di swasta pada saat itu. Akhirnya terpaksa gue harus tetap berkuliah di situ. Nah, singkat cerita, akhirnya kita dapat sebuah tempat di belakang di belakang kampus yang menghadap ke jalan. Tapi anehnya kosan itu tuh bentuknya U, seperti huruf U. Di bagian tengahnya itu seperti ada lapangan tempat untuk jemur pakaian dan ada kamar mandi di luar. Saat itu gue udah sempet bayar DP, karena gue nggak langsung tinggal di situ ya, karena pada saat itu kan baru daftar ulang. Nah, bokap bayar DP, terus akhirnya kita pulang ke Jakarta. Nah, di bulan Juli, pada saat kita akhirnya memutuskan untuk pindah, gue 1 minggu pindah ke situ, 1 minggu sebelum akhirnya kegiatan kuliah itu dimulai. Ya, saat akhirnya kita mutusin untuk pindah dan ngangkutin barang ke situ, ternyata kita baru aja ketipu. Iya, kosan yang udah di DP itu ternyata kosan cewek, dan yang nerima uang DP-nya itu laki-laki. Anehnya, pada saat kita DP ke situ, orangnya laki-laki itu kita masih ingat betul mukanya. Tapi anehnya pada saat kita kembali lagi untuk membayar pelunasan dan gue untuk pindah barang-barang ke situ, orang itu nggak ada. Dan ibu kos bilang tidak ada anaknya atau sanak keluarga dia yang cowok tinggal di situ. Udahlah ya, pada saat itu mungkin gue anggap kita sedang apes aja, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk langsung buru-buru nyari kosan lagi, karena nggak mungkin bokap gue harus menginap lama-lama, karena pada saat itu bokap sudah mulai ngajak ibu sama adik gue untuk bantu-bantu ngangkat-ngangkat dan pindahan barang-barang gue dari Jakarta. Akhirnya gak lama dari situ
kita dapat satu kosan. Bapak kos dan ibu kosnya itu udah tua banget deh. Mereka tinggal berdua. Bapaknya itu pensiunan PNS dan ibunya ibu rumah tangga. Itu kosan campur, cewek cowok, keluarga juga ada. Kenapa akhirnya gue mutusin di situ? Karena gue berpikir tempatnya bersih, terawat. Jadi si ibunya itu rajin banget bersih rumahnya. Tapi di situ gue nggak begitu nyaman. Untungnya bokap pada saat itu cuma bayar uang kos 6 bulan aja. Akhirnya setelah 6 bulan gue mutusin untuk pindah, karena setelah kuliah di situ 6 bulan tentunya gue udah punya temen dong. Beberapa temen gue ngasih tahu ada kosan, memang tempatnya lebih jauh dari kampus, agak sedikit lebih jauh dari kampus, tapi menurut mereka tempatnya asik karena teman-temannya semuanya dari satu kampus yang sama. Ada sih beberapa dari kampus yang berbeda, tapi mereka seru-seru gitu, dan itu kosan untuk cowok, khusus untuk cowok. Sampai akhirnya gue mutusin pindah. Gue kasih tahu ke bokap. Awalnya bokap agak sedikit kaget karena khawatir nanti harga kosnya mahal, tapi ternyata harga kosnya itu bisa setengah harga dari kos sebelumnya. Beruntung banget kan pikiran gue pada saat itu. Akhirnya gue ngekos di situ dan nggak ada kejadian apa-apa. Gue kenalan biasa aja karena ya seenggaknya gue punya teman sekelas, ada 3 orang yang tinggal di situ. Sisanya beberapa ada anak yang beda kelas, juga ada anak dari fakultas lain seperti fakultas ekonomi dan FISIP, juga ada juga anak fakultas administrasi negara. Gue kenalan satu persatu, ada yang udah senior, ada yang udah mau lulus. Nah, gue akhirnya ambil salah satu kamar kos yang adanya di dalam. Di situ tuh kamar bentuknya seperti rumah dan ada kamarnya banyak. Total ada 9 kamar. Nah, temen gue yang biasa berangkat bareng kuliah itu adanya di paling depan. Sementara gue di paling belakang, deket sama tempat sholat. Jadi di depan pintu kamar kos gue itu ada tempat sholat buat rame-rame, kayak musola kecil gitulah. Terus di seberangnya itu kamar yang menghadap ke kamar gue itu teman sekelas gue juga. Terus sebelah gue itu kamar si anaknya pemilik kos. Di seberangnya anaknya pemilik kos itu ada teman gue dari fakultas yang berbeda, tapi dia udah senior gitu, dia udah lama banget tinggal di situ. Terus sisanya ngacak itu kamar-kamar teman-teman yang lain. Sebenarnya asik banget kos di situ, walaupun kamar mandinya cuma 2 sih dari 9 kamar. Di luar ada 2, di dalam ada 2. Memang kalau tiap pagi agak hektik gitu sih, kita harus berebutan kamar mandi kalau semuanya pada saat itu masuk jadwal pagi. Cuman ya berhubung anaknya seru-seru, jadi gue mikir nggak jadi beban deh masalah kesulitan tinggal di situ. Nah, sekian lama, setahun gue tinggal di situ, tepatnya di tahun 2006 akhir menjelang 2007, gue udah mulai tahu beberapa seluk-beluk tentang daerah situ. Dan juga mulai kenal siapa aja yang ada di dalam rumah itu, karena perlu tahu ya, di dalam rumah itu tuh nggak cuman ada anak kos, jadi keluarganya si ibu kos tuh juga tinggal di situ. Anaknya aja nggak cuma satu, ada satu anak cowok, satu lagi sudah nikah, jadi suami istri tinggal. Itu loh yang tinggalnya persis di samping kamar kos gua. Punya anak juga, jadi dia punya cucu di situ. Terus bapak kos, ibu kos tuh udah tua banget, udah sepuh lah, kalau kata orang Jawa mah udah sepuh. Bapaknya juga udah susah untuk gerak karena memang udah mungkin umurnya udah sekitar 85-an lah ya. Nah, terus belum lagi ada mbaknya juga di situ. Jadi memang banyak banget yang tinggal di situ. Tapi anehnya ya, walaupun banyak, rumah itu tuh nggak terlalu rame, tetap hening, sepi gitu kalau siang. Jadi enak banget kalau misalkan buat belajar. Terus kalau misalkan kita lagi kepengen ketenangan gitu ya, tempat itu enak banget. Terus adem pula, karena dia persis ada di bawah Gunung Slamet ya, deket banget sama Gunung Slamet. Nah, sampai akhirnya satu kali gue mulai ngerasain ada yang janggal sama rumah itu. Pertama, ya lu tahu tadi yang gue ceritain, rumah itu rame banget penghuninya.
tapi nggak pernah ada keramaian di situ. Terus gue kenal sama salah satu anaknya ibu kos. Dia masih muda gitu, tapi gue nggak begitu akrab sama dia, cuman sapa-sapaan aja. Bahkan gue nggak tahu namanya siapa, cuman gue tahu dia itu anaknya ibu kos. Nah, kita anggap aja dia namanya Mas Wahid lah ya. Mas Wahid ini tinggalnya di dalam deket kamarnya ibu kos, jadi nggak pernah kelihatan. Dia mainnya juga di luar lah sama teman-teman di kampung sekitar situ. Gue sendiri nggak tahu kerjaannya apa. Yang jelas dia udah nggak sekolah, dia nggak kuliah. Tapi dia udah lebih tua dari gue. Mungkin usianya lebih tua 5 tahun dari gue lah. Nah, satu kali gue baru tahu kalau ada beberapa tetangga yang ngasih tahu kalau dia itu sebetulnya orang yang ngerti tentang ilmu-ilmu hitam gitulah. Gue awalnya nggak percaya karena orangnya kalem banget kan. Nah, sampai satu kali gue emang ngedapetin dia itu pernah diem di kamar temen gue yang dari fakultas ekonomi. Dia tuh persis dari kamar gue itu, di seberangnya kan kamar temen gue. Nah, sebelahnya kamar temen gue itu kita anggap namanya Mas Dodi ya. Nah, Mas Dodi itu anak fakultas ekonomi. Dia tuh sering pulang seminggu sekali, rumahnya itu di Cirebon. Nah, Mas Dodi pada saat itu tuh lagi nggak ada. Gue pikir pada saat malam itu gue lihat itu tuh dia Mas Dodi, tapi aneh banget. Jadi pada saat itu tuh pintunya terbuka seperempat gitu. Jadi gue nggak mikir dong kalau Mas Dodi itu lagi pulang kampung, karena kita kan jarang banget ketemu. Pada saat itu lagi sibuk-sibuknya sama urusan organisasi sih. Terus gue pikir Mas Dodi di rumah, tapi dan ada gerak-gerik ya di dalam kamarnya Mas Dodi itu. Tapi anehnya biasanya Mas Dodi itu selalu nyalain lampu dan tiap malam tuh pasti ngajakin gue makan, pergi ke warteg itu. Nah, itu tuh nggak pernah. Jadi gue makan sendiri kalau pas hari Minggu. Karena teman-teman gue yang lain rumahnya deket-deket, nggak terlalu jauh lah. Gue dari Jakarta, teman-teman yang lain ada yang dari Cilacap, yang hanya butuh waktu 1 jam untuk pulang ke rumahnya. Nah, pas gue intip itu ternyata anaknya ibu kos, tapi dia nggak ngadep ke pintu ya, dia ngadepnya ngebelakangin pintu. Dia tuh lagi nggak tahu bakar apa, tapi menurut gua itu kayak bau kemenyan ya. Gue sendiri nggak begitu paham pada saat itu bau kemenyan seperti apa gitu, karena nggak terlalu peduli. Dan for your information, gue juga bukan orang yang begitu percaya sama hal seperti itu. Nah, saat itu ya gue berpikiran positif aja. Gue pikir itu anaknya ibu kos lagi pinjam kamarnya Mas Dodi. Tapi anehnya dia tuh bakar-bakar sesuatu yang baunya menurut gue kemenyan. Dan memang kemenyan sih, setelah gue tahu bahwa itu bau kemenyan itu seperti apa, ya itu bau kemenyan. Dari situ gue mulai curiga, kayaknya bener deh anaknya ibu kos ini, Mas Wahid, bisa ilmu hitam gitu deh. Nah, udah sekali sekelebat itu gue lihat dan gue biasa aja. Gue pikir selama gue nggak ganggu dia nggak ganggu gue, ya udahlah gitu. Tapi makin kesini semakin gue tahu tentang rumah itu dan keluarganya, makin kesini kok makin banyak hal-hal yang menurut gue jadi nggak nyaman gitu di rumah itu, di kosan itu. Satu kali gue pernah sholat subuh di depan kamar gue. Kenapa nggak di kamar ya? Karena ibu kos kan nyediain kayak semacam ruang untuk sholat gitu lah ya, kayak musola kecil gitu di depan kamar gue persis. Dan biasanya kalau ada gue sholat, suka teman-teman yang lain juga suka ikut di situ. Nah, pada saat itu gue inget hari Sabtu. Hari Sabtu tuh hari dimana teman-teman kosan gue tuh semuanya pada pulang, yang rumahnya deket-deket, yang jaraknya cuma 1 jam atau 2 jam untuk pulang, kayak ke Banjarnegara, Cilacap dan Cirebon sekitarnya. Mereka tuh pulang, jadi sepi. Yang gue inget itu yang ada itu Krisna itu kamarnya paling depan, sama Wahidin itu kamarnya juga paling depan. Wahidin itu anak Pespa, dia anak administrasi negara. Terus kalau Krisna itu dia dari Batak, dari Medan. Nah, kebetulan dia Kristen, jadi nggak sholat dong. Nah, kebetulan pada saat itu Wahidin tuh lagi nggak ada, dia lagi touring Pespa. Terus akhirnya gue sholat sendiri tuh subuh. Gue yakin banget gue sholat sendiri di situ. Cuma karena memang gue lagi kepengen aja sholat di ruang sholat itu. Nah, entah kenapa gue baca suratnya,
baca ayat-ayatnya itu tuh agak sedikit gue suarain pada saat itu gitu. Ya karena kan gue mikir itu kan subuh gitu. Biasanya kadang-kadang kalau pas lagi jamaah suka disuarain. Nah pada saat itu tuh gue lagi agak kenceng karena sepi banget rumahnya. Itu yang bener-bener gue bikin bingung, rumahnya sepi banget. Nah gue sholat agak gue suarain, tiba-tiba pada saat kan kalau pas lagi sholat itu kan baca Al-Fatihah terus nanti ada amin gitu bareng-bareng ya. Nah tiba-tiba itu gue kan yakin banget gue sholat sendiri, tiba-tiba tuh ada suara amin di belakang gue banyak banget, mungkin itu kalau bisa dihitung satu-satu ada 50-100 orang kali ya. Yang jelas banyak banget yang nyautin kayak orang lagi sholat di masjid, kayak sholat Jumat lah. Itu sontak gue merinding banget, tapi ya gimana lagi sholat, akhirnya gue tetap lanjutin aja sholat gue, biar bagaimana gue harus fokus dong. Akhirnya gue sholat selesai sholat gue langsung masuk ke kamar gue gak mikir macem-macem, mana mungkin sih orang lagi sholat diganggu sama makhluk-makhluk seperti itu. Dan emang beberapa kali gue pernah denger kadang-kadang memang ada jin yang suka ikut sholat sama kita. Jadi gue pikir positif aja, ya mungkin lagi ada jin yang pengen jadi makmum gue pada saat itu. Nah kejadian itu yang pertama. Terus selanjutnya satu kali kamar gue itu pernah diketok beberapa kali dari luar. Yang punya kebiasaan gitu itu namanya Tobi itu teman gue yang satu kelas yang kamarnya persis ada di depan gue. Jadi dia kalau pulang dari Cilacap pulang masuk kamar, sebelum masuk kamar buka pintu dia ngetok kamar gue dulu, ngasih tahu kalau dia tuh udah nyampe kosan. Terus biasanya dari situ kita makan siang bareng atau makan malam bareng gitulah, tergantung dia nyampenya jam berapa. Atau kadang-kadang dia bawa oleh-oleh makanan kecil dari rumahnya buat dimakan sama-sama. Nah satu kali itu ingat gue hari Minggu malam, dan memang kebiasaan kalau hari Minggu malam tuh anak-anak yang pada pulang kampung tuh balik lagi ke kosan kan. Nah itu dia ada ketokan di kamar gue. Saat gue buka itu nggak ada siapa-siapa dan ada semacam kabut putih menyebar di rumah itu. Emang pada saat itu lagi musim kemarau, dan kalau musim kemarau di situ tuh dingin banget, apalagi tahu sendiri kan di bawah kaki Gunung Slamet. Terus akhirnya gue mikir udahlah, mungkin gue cuma lagi ngawur aja kali, lagi ngelindur aja kali gitu ya. Terus udah gue tinggal pergi makan sendiri ke warteg karena teman-teman gue ternyata belum pada nyampe. Nggak taunya gue baru ingat kalau hari Seninnya itu libur. Hari Seninnya itu tanggal merah, jadi mereka tuh nggak akan pulang. Kalau masih libur ya mereka kan di sana. Terus udah tuh gue nggak cerita siapa-siapa. Nah kegiatan ketok mengetok itu tuh beberapa kali kejadian sih. Tapi ya gue mikir mungkin iseng kali ya, karena kan sebelah kamar gue persis itu anaknya ibu kos yang sudah berkeluarga dan dia punya anaknya itu memang masih kelas 5 SD dan agak nakal gitu. Gue pikir dia lah. Tapi emang beberapa kali gue mikir kok apa ya dia atau bukan ya, soalnya kalau dia yang ngelakuin pasti kan ada suara langkah ya, karena anaknya tuh gemuk. Jadi gue pikir pasti ada suara langkah. Ini aneh banget nggak ada suara langkah, tiba-tiba diketok, dan biasanya ketokannya itu malam. Orang pernah satu kali waktu diketoknya itu jam 1 malam, bener-bener gue udah terlalap gitu terus diketok. Kadang-kadang gagang pintunya diputer. Dan karena gue nggak begitu percaya hal seperti itu, lagi-lagi gue selalu berpikir positif, itu bukan apa-apa. Nah sampai satu kali waktu itu kejadiannya tuh makin agak sedikit ekstrim. Jadi kamar gue tuh tiba-tiba panas banget. Beberapa kali tuh kerasa gerahnya tuh gerah banget kalau malam. Padahal ya buat informasi juga kalau gue tuh jarang banget nutup jendela kamar gue itu kan ngadep keluar, cuman di depan jendela itu gang kecil yang orang nggak mungkin bisa masuk, dan emang itu dijadiin budidaya jamur sama ibu kos. Jadi itu tuh emang area kayak gang tapi nggak bisa dilewatin sama orang, dan gue sengaja buka itu supaya udara dingin tuh bisa masuk ke dalam kamar gitu. Dan itu nggak tahu tuh panas banget beberapa kali selama hampir kurang lebih seminggu lah itu gue kerasa kegerahan banget di situ. Sampai satu kali waktu kan kamar mandi gue di luar ya, jadi kalau gue mau ke kamar mandi itu gue harus keluar kamar
Terus habis itu gue keluar pintu utama rumah itu, terus gue belok ke kanan. Nah di kanan itu ada lahan kamar-kamar lagi, terus ada kamar mandinya dua bersebelahan gitulah. Terus akhirnya gue masuk ke kamar mandi itu, gue pipis. Ingat gue itu sekitar jam 2 atau jam 3 gitu, menjelang subuh sih ya, karena gue kadang-kadang emang suka terbangun tengah malam gitu, menurut jam 3. Tapi pada saat gue menuju ke kamar mandi itu kan gue ngelewatin kamarnya Mas Dodi ya. Itu kamarnya kebuka lagi dan ada Mas Wahid di dalamnya lagi ngadep ke belakangin pintu gitu lagi, persis kayak waktu itu gue pernah lihat. Tapi pada saat itu gue lihat ada beberapa temannya ya, 2 orang temennya kalau nggak salah. Pokoknya ingat gue ada ganjil bertiga mungkin ya. Itu bakar lagi kemenyan, tapi lebih banyak lagi kemenyannya. Dulu itu baunya nggak enak banget gitu. Dan entah mereka tuh bisik-bisik baca apa, gue nggak ngerti ngomong apa. Entah itu baca mantra, entah itu ngomong apa, gue nggak ngerti ya. Pokoknya nggak begitu kedengeran, dan gue nggak mau jahil juga, nggak mau usil juga. Gue langsung jalan aja ke depan gue masuk ke kamar mandi. Dan tiba-tiba tuh di kamar mandi itu kan ada ininya ya, lubang ventilasi anginnya itu menghadap ke kebun sebelah rumah. Itu tiba-tiba entah kenapa rasa gerah gue tuh makin jadi aja gitu, jadi bener-bener gerah banget. Terus kamar mandi tuh kayak terang banget dari arah ventilasi udara itu tuh kayak ada cahaya terang banget. Nah gue kaget dong, karena kok tiba-tiba ada ini, apa mungkin mobil. Tapi nggak mungkin ada mobil di kebun itu pada saat itu. Gimana caranya mobil masuk ke kebun itu, karena itu kan tinggi, jadi jalan sama kebun itu tuh beda inilah. Kalau mau ke kebun tuh agak tinggi gitu, nggak mungkin mobil bisa naik ke situ. Tapi itu kayak sorotan mobil gitulah, pokoknya cahaya terang banget dari arah luar. Akhirnya gue keluar kamar mandi, terus gue sengaja buka pintu samping yang menghadap ke kebun. Jadi kalau gue buka pintu itu tuh gue langsung ngadep ke kebun, keluar gitulah. Pas gue buka, tiba-tiba entah, gue ngerasa gue sadar betul ya pada saat itu ya, karena gue kebangun dan pipis dengan kondisi gue lagi nggak ngantuk. Bahkan gue sadar ada Mas Dodi dan teman-temannya di situ. Gue ngeliat awalnya itu kayak api. Gue pikir kebakaran tadinya, tapi entah kenapa kok apinya di atas. Gue pikir yang kebakar itu pohon awalnya, tapi tiba-tiba si api itu makin lama gue lihat tuh jadi bulat seperti bola lah ya, bulat kayak bola, segede bola basket gitu. Dan dia muter-muter terbang di rumah yang ada di sebelah kosan itu. Memang jaraknya nggak nempel ya, jadi jaraknya agak jauh di samping kebun lah. Jadi berada di atas kebun itu. Terus pas gue intip, gue kaget banget. Gue buka pintu, gue kaget banget. Itu si api itu masuk ke dalam rumah sebelah, tiba-tiba hilang di atas gentengnya. Itu gue kaget, shock. Gue langsung lari masuk ke kamar gue. Gue nggak berani cerita apa-apa, dan gue nggak mau ngeliat ke Mas Wahid, karena feeling gue tiba-tiba pada saat itu gue mikir ini kerjaan Mas Wahid nih. Nggak tahu kenapa, akhirnya ini kerjaan Mas Wahid. Akhirnya gue masuk aja ke kamar terus langsung berusaha untuk tidur dengan kondisi gue ketakutan pada saat itu, karena gue nggak pernah lihat yang seperti itu sebelumnya. Kalau kata orang Jawa itu namanya banas mati. Nah udah tuh sekali kayak gitu. Terus selanjutnya pada saat itu gue pernah pulang malam. Nah, rumah itu tuh nggak pernah dikunci. Itu aneh banget, rumah itu nggak pernah dikunci dan nggak pernah ada yang hilang, karena memang bapak kosnya juga salah satu sesepuh di situ lah ya, jadi nggak mungkin juga ada yang ganggu keluarganya. Rumah itu nggak pernah dikunci dan nggak pernah ada yang kehilangan. Nah satu kali gue pulang jam 1 malam habis dari acara kegiatan organisasi. Kebetulan pada saat itu kita lagi ada musyawarah anggota dan membuat kita harus pulangnya tuh tengah malam gitu. Nah saat gue pulang jam 1 kan, ketika gue buka pintu utama itu kan lorongnya langsung menuju ke kamar gue gitu ya. Dan dimana depan kamar gue itu tempat sholat kan, musola, ruang sholat kecil gitu. Itu gue ngelihat orang lagi sholat. Gue mikir itu tadinya antara ibu kos atau mbak yang tinggal di sebelah kamar gue, si anaknya ibu kos itu. Ya udah, gue lewat aja. Tapi pada saat gue lewat mau masuk ke kamar kos gue itu tuh gue merinding banget tuh. Gue tau gue kenapa merinding banget, karena rumah itu tuh kayak di lorong itu tuh kayak ada kabut lagi, persis kayak kejadian dulu gue pernah diketok pintu kamar kosan gue itu.
itu ada kabut menuju deket banget sama si orang yang lagi sholat itu, pakai mukena warna putih, dan dia kan menghadapnya ke arah tembok gitu ya. Sementara pintu kamar gue itu deket banget kan sama si ruang sholat itu, jadi gue tuh harus lewat di belakangnya gitu loh. Itu pada saat gue lewat, si yang sholat itu tiba-tiba nengok ke arah gue, padahal posisi lagi berdiri ya. Itu tiba-tiba nengok ke arah gue, dan yang gue lihat itu nggak ada mukanya sama sekali. Bener-bener gak ada mukanya sama sekali. Akhirnya gue ketakutan. Pada saat itulah gue pertama kali gue ngeliat hal yang seperti itu, dan gue bener-bener ketakutan. Akhirnya gue buka pintu, gue masuk ke dalam, gue tutup, gue kunci pintunya, gue langsung tidur tutupan pakai selimut. Gue tadinya mau lari, gue bingung tadinya mau lari keluar, tapi temen gue belum ada, jadi nggak mungkin juga kan gue tiba-tiba langsung gedor-gedor temen gue nggak tahu temen gue ada apa enggak gitu di kamarnya masing-masing. Udahlah, langsung seketika gue langsung nyelinap, padahal deket banget loh itu yang sholat itu di gue lewatin tuh deket banget. Akhirnya gue buka pintu, langsung gue masuk, tuh gue baca-baca, terus akhirnya gue tidur sampai pagi tuh. Akhirnya gue tidur, gue nggak pernah cerita tuh ke temen gue karena takutnya mereka jadi ketakutan juga gitu. Sampai satu kali temen gue yang di depan itu ternyata juga pernah cerita. Akhirnya cerita ke gue, ngasih tahu dia juga ternyata punya kejadian mistis di kosan itu. Jadi satu kali ternyata dia pulang dari rumahnya untuk balik ke kosan karena besoknya kuliah. Itu dia kemalaman, kalau nggak salah sekitar jam 11-an gitu lah. Itu terus akhirnya dia naruh motor di garasi depan di tempat parkiran motor. Jadi tempat parkiran motor itu tuh sebenarnya ruang untuk duduk anak-anak. Cuman kalau malam jadi penuh motor gitu. Cuman kalau pagi sampai siang tuh kosong tempat untuk duduk kita yang ruangannya itu banyakan kaca. Itu menghadap ke jalan. Jadi kita bisa ngobrol di situ sambil kadang-kadang beli makanan jajanan yang lewat sambil ngobrol kayak gitu. Karena kan kacanya bisa dibuka. Nah, sampai satu kali dia itu naruh motor di situ kan udah jam 10 atau jam 11 gitu ya, udah menjelang tengah malam. Dia taruh motor, dia itu ngelihat sosok bayangan berdiri di dekat bupet yang ada di ruangan motor itu. Dia mikir itu tadinya ini Roy, teman gue yang tinggalnya di kamar paling depan gitu, yang satu kelas juga sama gue di kampus. Dia tegur dong, ngapain lu Roy di pojokan situ? Tiba-tiba si bayangan itu tuh kayak goyang-goyang ke kanan ke kiri terus hilang. Nah udah, cuman temen gue mungkin karena dia punya kebiasaan tenang ya, karakternya tuh tenang banget, dia nggak langsung lari gedebuk-gedebuk gitu ya, dia terus jalan aja gitu. Tapi dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa, dan itu baru diceritain ke gue. Sampai akhirnya kita mutusin bertiga ya, di kosan itu ada 3 temen yang satu kelas sama gue. Akhirnya kita bertiga kayaknya kita harus pindah dari kosan ini karena ternyata gangguan-gangguan macam ini tuh juga terjadi sama teman-teman gue yang lain. Kayak yang pintunya di oglek-oglek itu yang slot pintunya digoyang-goyangin, pintunya digedor-gedor, itu juga kejadian sama temen gue yang si Roy itu yang di depan. Cuman kita tuh gak pernah ada yang cerita. Sampai akhirnya kita cerita sama pernah kejadian yang sama. Dan masalah api itu juga ternyata si Roy juga pernah lihat. Sampai akhirnya udahlah kita mutusin kita pindah aja ke kosan yang dekat sama kampus. Nah di kosan yang dekat sama kampus itu lebih ekstrim lagi kejadian-kejadiannya. Dan yang ditimpa masalah cerita-cerita horor atau hal-hal mistis di tempat yang baru itu lebih banyak gue. Kenapa? Karena Roy sama temen gue itu yang satu lagi yang tinggi itu jarang banget ada di kosan, karena setiap kali kita udah semester udah akhir, pada saat masa-masa skripsi kan banyak jam kosong ya, jadi dia sering banget pulang ke rumah. Nah gue tuh penghuni paling sering ada di situ. Nah gimana cerita horor untuk yang di kosan yang baru itu gue ceritain lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, salam kenal.
untuk warga Sukawedi. podcast.ceritahoror@gmail.com